Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salsabila Dwi Aprilia. Kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat database dan tabel di aplikasi Exam. Tentunya dengan menggunakan MySQL. Oke, sebelum saya lanjutkan, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel YouTube ini dan video ini. Oke, terima kasih. Oke, ini adalah tampilan Exam sendiri ya. Pada tampilan ini, ada beberapa modul yang disediakan oleh Exam yang kita butuhkan untuk membuat database, untuk program, atau untuk pembuatan aplikasi berbasis web. Hanya ada dua yang dibutuhkan. Yang pertama ada Apache, dan yang kedua ada MySQL. Apa sih itu Apache? Apache itu adalah server gratis yang disediakan oleh Exam. Maksudnya apa? Ketika kita membuat website atau pembuatan aplikasi, si Apache ini membantu kita, seolah-olah kita memiliki server sendiri. Jadi teman-teman, gak perlu beli mahal-mahal server. Kalian cukup menggunakan laptop, dan laptop itu dijadikan server oleh Exam sendiri. Oke, lanjut yang kedua ada MySQL. MySQL ini adalah tempat database. Seperti yang kita ketahui, MySQL ini sifatnya free. Kemudian, apa yang kita lakukan untuk membuat database? Silakan diklik Apache-nya dan klik juga MySQL-nya. Nah, ini sudah berwarna hijau. Berarti ini sudah siap dijalankan. Jangan sampai Apache dan MySQL ini berwarna kuning atau merah ya. Itu menandakan ada beberapa yang error. Kalau sudah aktif seperti ini, kita bisa langsung membuat database-nya. Kita langsung saja. Oke, tunggu sebentar. Oke, seperti ini tampilannya. Ayo kita buka database yang telah saya buat saja ya. Saya membuat database perpustakaan. Ini adalah tampilan database yang saya buat dengan nama database perpustakaan. Yang di dalamnya terdapat 6 tabel, yaitu tabel anggota, buku, peminjaman buku, pengembalian buku, petugas, dan rak buku. Oke, kita mulai dari tabel anggota. Di sini ada beberapa atribut. Ada ID anggota, kode anggota, nama anggota, prodi, nomor telepon, dan alamat. Lalu kita lihat strukturnya. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini. ID anggota menggunakan integer, kode anggota char, nama anggota varchar, prodi char, nomor telepon char, dan alamat itu teks. Selanjutnya ke tabel buku. Di tabel buku, atributnya ada ID buku, kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit, dan stok. Kita, ini ya, pengisiannya misal dari di bukunya 1, kode bukunya A111, judul bukunya Mentari, penulisnya bebas. Siapa aja yang terserah kalian mau isinya apa ya. Langsung ke struktur. Dalam atribut ID buku itu menggunakan integer, kode buku char, judul buku varchar, penulis buku varchar, penerbit buku varchar, tahun terbit char, stok integer. Selanjutnya ke peminjaman buku. Di sini atributnya ada ID peminjaman buku, tanggal peminjaman, tanggal kembali, ID buku, ID anggota, dan ID petugas. Sama seperti yang lainnya. Kalian bebas mengisi ini apa aja sesuai database yang kalian inginkan. Lanjut ke struktur. Kita lihat strukturnya. ID peminjaman menggunakan integer, tanggal peminjaman date, tanggal kembali date, ID buku integer, ID anggota integer, dan ID petugas integer. Lanjut ke data table pengembalian buku. Di sini ada atributnya ID pengembalian, tanggal pengembalian, denda, ID buku, ID anggota, dan ID petugas. Lalu kita lihat strukturnya. Di sini ID pengembalian menggunakan integer, tanggal pengembalian menggunakan date, denda integer, ID buku integer, ID anggota integer,
dan ID petugas integer. Lalu ke petugas. Di sini atributnya ada ID petugas, nama petugas, jabatan petugas, nomor telepon, dan alamat. Lalu kita lihat struktur. ID petugas menggunakan integer, nama petugas parkar, jabatan petugas parkar, nomor telepon can, dan alamat itu teks. Lanjut ke rak buku. Atributnya itu ada ID rak, nama rak, lokasi rak, dan ID buku. Kita lihat strukturnya. ID rak itu integer, nama rak parkar, lokasi rak itu parkar, ID buku itu integer. Oke, tadi kita sudah melihat atau membahas tabel database perpustakaan, tabelnya dan atributnya. Lalu kita akan melihat database tabel yang telah dibuatnya. Kita klik lainnya, lalu designer. Nah, inilah tabel relationship yang telah saya buat dan saya atur. Seperti ini bentuknya. Ada tabel anggota, tabel pengembalian buku, tabel rak buku, tabel petugas, dan peminjaman buku. Semua tabel ini saling berhubungan. Itu tinggal kita atur aja di ini, create relationship. Kalian aturnya sesuai dengan kunci yang kalian tadi atur ya. Oke, pembahasan tentang database ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.